Keylogger adalah program yang mampu merekam ketikan keyboard. Program semacam ini menjadi program favorit untuk mencuri password, data rahasia, dan memata-matai kegiatan seseorang dengan mencatat semua yang diketikkannya. Salah satu program keylogger yang menawarkan kemampuan cukup baik adalah KGB Keylogger yang akan saya demokan di sini. Untuk itu, saya akan menginstal program ini. Saya tinggal klik next, next, agree. Setelah selesai, KGB akan menampilkan menu-menu untuk melakukan konfigurasi. Di sini Anda bisa lihat banyak sekali konfigurasi yang bisa dilakukan. Pertama, auto start. Kita bisa menentukan apakah KGB Keylogger ini akan dijalankan secara otomatis atau tidak pada saat Windows dijalankan. Launch in hidden mode artinya kita ingin agar program KGB ini dijalankan dengan modus yang tersembunyi. Di sini juga kita bisa menentukan apakah program KGB ini akan dijalankan untuk user yang saat ini sedang aktif atau untuk semua user yang login. Kemudian security, di bagian security ada hide the program from control Alt-Del. Saya akan menekan tombol control Alt-Del untuk memperlihatkan kepada Anda. Di sini kita lihat ada task manager. Saya masuk ke proses. Secara default, program KGB akan membuat satu proses di Windows Task Manager yang bernama winlogons.exe. Nama ini dibuat dengan nama yang mirip dengan winlogon.exe. Hanya saja Anda lihat bahwa winlogon.exe yang asli dijalankan dengan sistem, sedangkan winlogon.exe yang palsu menggunakan hak akses user. Jadi di sini saya bisa memilih agar winlogon.exe ini tidak ditampilkan di Task Manager. Ya, Anda lihat di sini sudah hilang. Kemudian di sini kalau saya tidak meng-hide, dia akan muncul kembali. Saya hide lagi, ini akan hilang kembali. Oke. Kemudian pilihan lainnya adalah apakah kita ingin merekam semua ketikan keyboard? Kemudian ada pilihan lagi, apakah semua keyboard atau hanya ketikan keyboard yang menampilkan karakter, misalkan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kemudian pada tabulasi selanjutnya, Advanced Option, Anda bisa menentukan log file yang mencatat hasil perekaman keyboard akan disimpan pada file yang mana. Di sini saya akan membuat satu directory baru agar lebih mudah. Saya akan memilih directory C, kemudian saya bikin satu folder yang baru dengan nama hasil keylogger. Saya klik OK. Jadi hasil perekaman keylogger akan disimpan pada directory ini. Kemudian pada bagian selanjutnya, pada bagian password ini kita bisa memberikan password sehingga user yang hendak mengakses program ini akan ditanyakan password. Kemudian pada tabulasi ini kita bisa menyembunyikan beberapa hal, misalkan Anda bisa menyembunyikan uninstall list. Saya akan perlihatkan di sini control panel, kemudian add remove program. Di sini akan terlihat bahwa terdapat program KGB, ya, di mana Anda bisa menginstallnya dari change and remove program. Namun list ini bisa Anda hilangkan juga dengan mengklik tombol remove shortcut from uninstall list. Saya klik ini, Anda lihat di sini masih tersedia. Saya close dulu, saya akan buka lagi. Add remove program. Anda lihat program KGB sudah tidak kelihatan lagi. Ya. Program ini bisa juga menyembunyikan folder. Ya. Di sini saya akan perlihatkan. Tadi kita sudah memilih bahwa direktori tempat menyimpan log file ada di C keylogger. Anda bisa lihat di sini. Saya masuk ke My Computer, directory C, hasil keylogger. Jadi di sini akan disimpan hasil-hasil perekaman keyboard. Log file ya. Di sini bisa terlihat. Jadi ketika saya mengetik sesuatu, nantinya ketikan saya ini akan ditangkap dan direkam ke dalam file ini, file logs.
Ya, Anda bisa lihat di sini. Ya, apa yang saya ketikkan sudah dimasukkan ke dalam file log. Dengan memilih option hide program folder, maka folder yang berhubungan dengan KGB ini akan disembunyikan. Saya tinggal mengklik ini. Anda lihat direktorinya sudah dihilangkan. Walaupun sebenarnya Anda tetap bisa melihat direktori ini dengan memilih Tools, Folder Option, View, kemudian Show Hidden File and Folder. Di sini Anda option aktifkan juga Hide Protect Operating System. Saya klik OK. Anda bisa melihat bahwa folder ini pada dasarnya cuma disembunyikan. Oke, saya akan balikin lagi ke posisi semula. Saya klik OK. Kemudian ada satu lagi fungsi yang sangat menarik, yaitu FTP delivery atau email delivery. Jadi, ketika perekaman keyboard telah dilakukan, program ini juga mampu mengirimkan hasil perekaman ini ke komputer-komputer yang ada di internet, misalkan ke FTP server, atau juga bisa mengirimkan dengan email. Pada contoh kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana hasil perekaman akan dikirim dengan FTP server. Untuk itu saya akan mengaktifkan pengiriman melalui FTP, send log via FTP, dan akan dikirim setiap 1 menit. Alamat FTP servernya ada di 192.168.200.3. Tes. Tentu saja Anda harus mempunyai satu alamat FTP yang valid ya. Di sini saya akan membuat satu FTP server dengan Windows 2003 dengan alamat IP 192.168.200.3. Saya akan menuju ke Windows 2003 sekarang. Ini adalah Windows 2003. Untuk menginstal FTP server, saya tinggal masuk ke IIS. Jadi di sini sudah terinstall satu FTP server. Ya. FTP server sudah terinstall. Di mana saya juga memberikan hak akses read dan write. Untuk menginstal FTP server, Anda bisa lakukan dengan Control Panel, kemudian Add Remove Program. Pada bagian ini, Anda pilih Add Remove Window Component. Kemudian pilih Application Server, IIS, FTP ada di sini. Jadi Anda kasih tanda centang saja di sini, klik OK, nanti akan terinstall secara otomatis. Saya close. Jadi di sini FTP server sudah dijalankan. Lokasi FTP server atau FTP root ada di inetpub FTP root. Saya akan hapus dulu. Di sini terlihat bahwa proses perekaman sudah berlangsung ya. Jadi ini adalah hasil rekaman. Jadi hanya melakukan setting semacam ini, hacker sudah bisa mencuri ketikan keyboard dan mengambil hasilnya dari jarak jauh.